Halo sobat-sobat, kembali lagi di channel aku dan di video kali ini aku akan bahas soal OSK Fisika tahun 2019. Ini soal nomor 1. Oke. Jadi soalnya ini adalah sebagai berikut ya. Tinjau suatu sistem yang terdiri dari dua pendulum. Pendulum pertama bermasa M, ya, seperti pada gambar, dengan panjang 2L. Nah, itu adalah letak 2L-nya. Kemudian pendulum kedua bermasa M dan panjangnya L. Seperti itu. Kemudian pendulum pertama ini dilepas dari 90 derajat ya. Nah, dan bertumbukan dengan pendulum kedua. Oke, bertumbukan di situ. Nah, bertumbukan ini aku mau garis merah karena ini adalah komponen penting. Itu artinya kita akan menggunakan hukum kekekalan momentum di sini. Ya, ada hubungannya dengan momentum. Kemudian setelah tumbukan, pendulum pertama ini mencapai sudut 90 derajat seperti pada gambar kedua. Ya, 90 derajat dengan bola warna hitam. Kemudian pendulum kedua itu berhasil lingkaran penuh. Oke, ini adalah simulasi yang pertama ya. Jadi dia dari atas, kemudian dia bertumbukan, kemudian dia ada di situ. Itu adalah tinggi maksimal yang bisa dia capai. Kemudian yang kedua ya, dia dari bertumbukan dapat kecepatan nih, kemudian dia bisa berputar lingkaran penuh. Gitu. Nah, tentukan koefisien restitusi dan perbandingan massa dua pendulum ini. Langkah pertama, aku akan mencari semua kecepatan di setiap posisi. Pertama ada V0, kemudian setelah pendulum pertama itu turun, dia akan ada VA. Kemudian VB-nya ini 0. Kenapa bisa 0? Karena dia dari awalnya 0, kemudian setelah tumbukan dia baru dapat kecepatan VB aksen gitu ya. Kemudian V0-nya juga 0. Kenapa? Karena dia dilepas dari sudut 90 derajat gitu. Kita bisa asumsikan dia 0. Kemudian ketika setelah bertumbukan dia ada VA aksen. VA aksen, kemudian ada aku gambarin dulu ya, ini kurang bola. Jadi di sini tuh ada VB aksen. Jadi setelah dia diam dia akan bergerak gitu. Setelah itu ini aku akan namai dia VAT. Ya, posisi ini aku namain dia VAT dan yang di atas adalah VBT. Gitu ya. Langkah selanjutnya yang aku lakukan adalah mencari VA-nya. Jadi kita udah ada V0, sekarang kita cari VA-nya dulu nih. Nah, VA-nya ini gimana caranya? Kita pakai energi mekanik sih sebenarnya dasarnya. Sebenarnya kita bisa langsung V sama dengan akar 2GH, tapi nggak usah, kita dari awal aja. Dan kita lihat pendulum pertama aja, yang kedua alias yang gambar biru itu nggak usah kita lihat dulu. Oke? Jadi ini sebagai posisi pertama dan kedua, kemudian aku tulis rumusnya ya. Di posisi pertama dia kecepatannya 0, sehingga dia tidak punya energi kinetik. Dia hanya ada potensial MGH. Tingginya berapa? Nah, tingginya ini panjang tali tersebut ya, 2L. Gitu, kita tulis sama dengan ketika di posisi 2, karena acuan kita ada di bawah itu, maka dia hanya punya kinetik, dia nggak punya potensial. Jadi setengah MVA kuadrat. Setelah itu, ini M-nya bisa kita coret. Nah, kemudian kita pindah luaskan. Kita akan dapat VA-nya. Oke, di sini kita udah dapat VA alias sebelum tumbukan kecepatannya berapa. Sekarang kita akan ngecek VA aksennya berapa tanpa kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, jadi kan dia posisi yang kita ambil itu ya, yang aku lingkarin 2 itu. Nah, kita akan nyari VA aksennya nih. Caranya adalah, oke, bentar aku ketik sekalian. Cara cari VA aksen itu dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Jadi posisi 1 dan 2 yang mana? Ya. Kita masih ingat, kita masih fokus ke pendulum yang pertama ya. Jadi yang pertama ada di situ. Nah, yang kedua ada di sini. Nah, kemudian ya, kalau di yang pertama kita nggak punya potensial ya. Kita anggap 0, jadi hanya punya kinetik. Kemudian yang di posisi kedua, dia karena VAT-nya 0. Kenapa bisa 0? Karena dia adalah ketinggian maksimal yang bisa dia capai, sehingga nggak ada kecepatan lagi di situ. Jadi kita cuma punya MGH di situ ya. Jadi MGH ya, kotak yang aku lingkarin itu, kita bisa asumsikan bahwa itu setengah dari panjang tali si pendulum pertama alias 2L, berarti setengahnya itu L. Nah, kita coret-coret, dapat kita VA aksennya. Sekarang tiba saatnya kita menggunakan maksudnya mencari VB aksen nih.
Nah, VB-nya udah diketahui 0 ya, karena dia diam di situ. Ini aku akan pakai dua posisi ya, posisi bawah dan posisi atas. Posisi atas ini mudah dianalisa, jadi aku pakai posisi itu. Nah, kita akan cari si VB aksennya dengan cara menggunakan kedua posisi itu. Yang kita gunakan di sini adalah gaya sentripetal dan energi mekanik seperti yang sebelumnya. Kenapa sih ada Fs alias sentripetalnya ini? Karena dia ini bergerak melingkar ya. Jadi semua benda apapun yang bergerak melingkar, dia akan punya sentripetal yang mengarah ke pusatnya. Pusat dia bisa melingkar. Nah, jadi kalau dari posisi atas, Fs-nya ke bawah ya. Kemudian dia juga ada Mg ya. Fs ini terdiri atas Mg dan tegangan tali. Gaya berat dan tegangan tali. Oke. Saya yakin banget teman-teman di benak pikiran pasti bingung, T-nya ini berapa sih? Ini T-nya ini 0, kenapa bisa? Jadi si benda ini tanpa tegangan tali pun di titik tertinggi dia udah bisa bergerak ke bawah karena dibantu oleh Mg-nya. Jadi kita nggak perlu lagi tegangan talinya. Jadi tegangan tali bisa kita anggap 0. Karena sekali lagi dia berputar, bisa turun kembali karena Mg-nya ini atau gaya berat ini gitu. Nah, kita cari VB aksen dengan sentripetal dengan energi mekanik. Pertama sentripetalnya dulu. Jadi gini, sentripetal sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Nah, oke, aku tulis ulang biar rapi. Nah, Fs ini terdiri dari apa? Terdiri dari Mg dan T. Sama-sama semuanya ke arah bawah semua, jadi plus semua. Kemudian AS itu rumusnya adalah V kuadrat per R. Karena yang bekerja di situ adalah VBT, maka itu VBT kuadrat per R gitu kan. Nah, kemudian T-nya kita hapus karena dia 0 kan, nggak penting dia. Nah, kita dekatkan mereka, coret-coret tuh M itu. Nah, kemudian kita dapat nih VBT-nya adalah akar GR. Nah, sekarang VBT ini akan digunakan dalam energi kekekalan energi mekanik untuk mencari si VB aksennya. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, EM1 sama dengan EM2. Nah, satunya ini posisinya ada di bawah ketika setelah dia bertumbukan, kemudian satu lagi adalah ketika dia di atas. Nah, tinggal kita masukin yang pertama, berarti dia di bawah kan, nggak ada potensial, jadi cuma kinetik. Kemudian yang di atas itu ada potensial, ada kinetik juga gitu. Nah, potensialnya berarti panjang tali kan L ya, panjang talinya L. Nah, dia di atas, berarti 2L ya kan, L ditambah L. Kemudian kecepatannya seperti biasa, setengah M VBT kuadrat gitu. Nah, langsung aja kita coret M-nya. Nah, kita akan dapat seperti ini. VBT kuadratnya ini kita bukan akar GR, tapi GR ya. Jangan salah tulis. Nah, R-nya ini apa sih? R-nya ini itu adalah jarak dia ke pusat. Pusat dia melingkar. Jadi berarti panjang talinya dong otomatis ya, berarti G itu adalah L gitu ya. Nah, tinggal kita masukin, kita tambahin maksudnya. Itu VB aksen sama dengan akar 5GL, dapat deh. Kita udah dapat nih semua kecepatan-kecepatan di setiap posisinya. Dan sekarang kita akan mencari dulu koefisien restitusi ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita tinggal masukin aja VB aksen, akar 5GL, VB aksen, akar 2GL, dan seterusnya. Kemudian VB aksennya 0 ya, berarti VA-nya itu minus 2 akar GL. Nah, perhatikan di sini minus-minusnya saya coret. Maksudnya dikalikan ke dalam sih. Jadi seperti itu ya. Nah, E-nya ini, oke. Mau kasih tahu sesuatu, kalau akar ABC itu artinya akar A dikali akar BC ya. Sama seperti akar 5GL contohnya. Jadi akar 5 dikali akar GL. Nah, itu artinya semuanya punya GL nih. Bisa kita coret. Gitu ya. Coret. GL-nya habis nih. Oke. Tersisa angka. Ini udah aman banget jawaban kita. Jadi tersisa akar 5 dikurangi akar 2 per 2 gitu ya. Ini kita udah dapet jawaban yang nomor A. Kemudian kita disuruh mencari perbandingan massa M besar dengan M kecil. Ini seperti yang aku bilang tadi ya, dari awal bertumbukan berarti ada hubungannya dengan hukum kekekalan momentum. Kita pakai itu. Nah,
Sekarang kita tinggal masukkan aja angkanya. Ini VB aku skip karena VB sama dengan 0 ya. Kemudian ya seperti tadi, GL-nya bisa dicoret ya. Kalau belum ngerti boleh kembali lagi ke durasi sebelumnya. Kemudian ini aku akan bagi semua dengan M kecil. Maksudnya M besar, maaf. Jadi 2 sama dengan akar 2 ditambah M bagi M besar akar 5. Kemudian kita pindah luaskan seperti ini kan. Nah, nanti kita dapat M kecil per M besar. Nah, kita dimintanya itu M besar per M kecil, jadi tinggal kita balik aja. Ini bisa dirasionalkan, terserah kalian, tapi udah sampai sini udah benar kok. Oke, lanjut ke video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!